Oke, sudah saya record ya. Silahkan. Siapa yang ingin bertanya tentang ODE yang sudah saya bahas melalui video YouTube kemarin? Oke, silahkan. Tidak ada pertanyaan? Pak, ada PPT-nya, Pak? PPT, bentar ya. Barusan tadi yang nanya siapa? Kevin Matthew ya? Oh iya, kok tahu, Pak? Nah, dari suara kamu tuh. Dan... Oke, ini PPT-nya. Sebentar, saya coba share screen ya. Sudah bisa melihat semua kan ya? Ini PPT yang kemarin saya bahas berkaitan dengan ordinary differential equation. Terus kenapa kok saya bisa hilang? Sorry. Ini barusan saya hilang ya? Halo? Kok bisa host saya dipindah ke orang lain ya? Indah Karisma itu siapa ya? Indah itu siapa? Kok tiba-tiba kamu bisa jadi hostnya sih? Ini gimana ini? Kalian jangan mengambil host dari saya ya. Ini baru pertama kali nih saya di kudeta jadi host. Itu berarti ceritanya Indah jadi apa dosennya ini sekarang? Oh, kelempar. Ya udah. Kita lanjutkan saja ya, nggak ada masalah. Oke, jadi ini kemarin yang kita sudah bahas apa berkaitan dengan ordinary differential equation, ya. Tentang ordinary differential equation itu yang pertama saya bahas adalah metode Euler, kemudian saya bahas metode kelemahan dari metode Euler itu seperti apa, kemudian untuk mengimprove metode Euler itu bagaimana, itu saya sudah jelaskan juga, yaitu dengan metode dengan Runge-Kutta order yang lebih tinggi ya, yang sudah dijelaskan kemarin itu adalah midpoint, Heuns, oke, dan juga Runge-Kutta yang orde yang sedikit lebih tinggi lagi, yaitu Runge-Kutta orde 3 dan Runge-Kutta orde 4. Oke, jadi sebenarnya metodenya itu hanya satu saja, yaitu metode Runge-Kutta, cuman turunannya ada banyak berdasarkan ordenya, seperti itu. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan, silahkan. Pak, saya mau nanya. Oh, urutan, silahkan. Siapa duluan? Sok aja dulu. Ini siapa nih yang mau nanya? Siapa? Ya kamu silahkan.
Ngomong Oh. apa? Oh ya, Pak, mau nanya ini tentang menentukan titik-titiknya kan setelah ditentukan XI plus 1, Ini Y perihal plus 1 Balkis ya? itu, iya Pak, Silakan. Terus? itu saya masih bingung gitu Pak. Gimana nentuin titik selanjutnya? Soalnya XI plus 1, Y plus 1 itu bukan bagian dari kurvanya gitu Pak. Jadi nggak bisa dicari gradiennya. Bukan bagian dari kurvanya. Gini, memang bukan bagian dari kurvanya karena yang kita dekati itu adalah apa namanya, si fungsi y-nya. Jadi apa namanya? Gini, kalau misalkan kita punya ODE, ya, yang biasanya kita punya itu adalah rumusan seperti ininya ya. Oke, ini adalah yang kita punya. Oke, ini adalah fungsi yang kita punya. Nah, kalau misalkan kita punya fungsi seperti ini, kita ingin mencari solusinya. Solusinya itu seperti apa? Solusinya seperti ini. Ya, solusi yang akhir yang kita inginkan itu adalah persamaan y-nya. Jadi, kita jelas tidak punya fungsinya. Oke, kita jelas tidak punya fungsinya karena fungsi y, fungsi akhir y-nya itu adalah yang kita cari, Balkis. Nah, untuk mencari fungsi y itu bagaimana? Ini step by step-nya seperti ini. Nah, kamu bagian bingung itu yang bagian mana? Oh, itu Pak, saya kira untuk mencari titik selanjutnya harus tahu gradien dari titik sebelumnya. Jadinya itu tinggal dimasukin Enggak, fungsinya gini. gitu ya. Iya. Gradien dari titik sebelumnya itu sudah fungsi awal yang kita ingin selesaikan. Jadi gini, fungsi awal yang kita ingin selesaikan itu contohnya seperti ini ya. dy per dx sama dengan 2x kuadrat y. Ini tuh kan bentuk ODE orde 1 ya. Seperti ini kan. Ini bentuk ODE orde 1 kan. dy per dx sama dengan 2x kuadrat y. Nah, kalau kita punya bentuk seperti itu, atau bentuk lainnya yang sebelumnya seperti itu, tapi kita sederhanakan jadi seperti itu, ya, kita tahu bahwa dy per dx atau gradiennya itu memenuhi fungsi ini kan, 2x kuadrat y. 2x kuadrat y ini yang kita sebut sebagai fxy kita ini. Nah, jadi nanti kalau kita ingin mencari tahu gradien di titik xi, yi, bagaimana, ya tinggal kamu masukkan nilai xi, yi kamu ke sini. Kebayang nggak? Ya, gitu. Oke? Terus tadi pertanyaan selanjutnya? Yuk. Saya, Pak. Silakan. Boleh yang ke midpoint, Pak? Midpoint. Oke, tapi Ular kamu udah paham? Kelihatannya step by step dulu deh. Karena kalau misalkan saya langsung jawab pertanyaan tentang midpoint, yang Euler belum paham, nanti malah mungkin tambah tidak paham. Yang tentang Euler dulu, yang ingin bertanya tentang Euler. Jadi metode yang paling sederhana dulu. Euler method dari sini sampai sini. Oke? Pak mau nanya, Pak. Siapa Buat nih? Euler. Mehmet, Kevin, Pak. Ya. Oke, Mehmet. Kalau nanti itu yang di soal dikasih itu si fungsi dy per dx sama titik-titiknya gitu, Kak, Pak? Maksudnya kan kita nggak mungkin cuman melihat dari rumus doang, kan? Titik-titik itu belum tentu diberikan semua. Jadi yang kemungkinan akan saya berikan itu adalah yang biasanya cenderung sudah diberikan itu adalah fungsi dy per dx-nya. Dy per dx sama dengan 2x kuadrat y atau berapa, atau kalau misalkan saya rada iseng ya, itu bentuk ODE paling dasarnya. Misalkan untuk kasus yang ini ya, itu 2x kuadrat dx atau 2x kuadrat dx terus y dy seperti itu, atau bentuk lainnya lah. Maksudnya belum tentu bentuknya sudah langsung lebih enak untuk kalian selesaikan seperti ini, itu belum tentu gitu. Kebayang nggak? Kebayang. Ya.
Atau kalau lagi saya Tapi lagi kalau baik, ya misalnya, mungkin bentuknya sudah seperti ini juga bisa. Tapi kan kalau melihat fungsi ini ya Pak, kan Mhm. Y sama dengan E pangkat bla 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 plus C, kan C-nya kita nggak tahu gitu. Berarti kita nggak Oh, mungkin enggak. tahu Ini nilai. kalau kayak, maksudnya apa sih? Ini, fungsi ini ya, nanti akhirnya, atau gimana? Enggak, itu kan fungsinya kan Oh, 2x gini. kuadrat Y, terus Y-nya sama dengan E pangkat sesuatu tambah C kan. Kan C-nya kita nggak tahu. Gini, Mehmet, ini kamu berpikir terlalu jauh ya. Yang saya tunjukkan di sini, ini adalah penyelesaian analitiknya. Oke, penyelesaian analitiknya yang sebenarnya kita tidak mau lakukan di numerical analysis. Ini kemarin saya cuma memberikan contoh, itu agar kalian tahu bahwa ini saya pernah ajarkan sebelumnya loh. Bahwa model-model seperti ini itu saya sudah pernah ajarkan sebelumnya, solusinya jadi seperti ini. Ingat kan ini berarti kan? Iya. Nah, kalau untuk kasus analisis numerik, kasus seperti ini ya, dy per dx sama dengan 2x kuadrat y, itu diselesaikan bukan dengan cara integral. Oke, kita tidak menyelesaikan dengan cara integral, tetapi kita menyelesaikannya dengan metode Runge-Kutta. Seperti ini caranya. Jadi tiap titiknya itu ditebak satu persatu. Jadi kalau kita sudah tahu titik awal xi, yi, kita tebak titik berikutnya. Xi plus 1, yi plus 1. Setelah tahu xi plus 1, yi plus 1, kita tebak titik berikutnya. Seperti itu. Jadi nanti akhirnya kamu akan mendapatkan kurva juga. Walaupun kurvanya itu kemungkinan besar tidak akan sama persis dengan kurva ini. Y sama dengan E pangkat sekian ini, 2/3 X pangkat 3 plus C itu. Seperti itu. Kita mendekati ini dengan metode Runge-Kutta gitu loh. Kebayang nggak? Oh iya, kebayang Pak. Berarti intinya kita dapat fungsi D per X gitu kan, terus YI-nya nanti tergantung soalnya minta gimana gitu kan. Jadi XI titik pertama itu pasti akan diberikan. Karena kalau enggak kalau enggak ya saya yang akan repot sendiri. Titik pertama akan diberikan. Nah, kemungkinan titik berikutnya itu sudah diberikan listnya atau saya hanya berikan step size-nya saja. Itu juga bisa. Kebayang nggak? Kalau step size-nya kan harusnya titik-titik selanjutnya kan sudah pasti juga. Oke, Pak. Makasih. Oke, ada pertanyaan selanjutnya, silakan. Tentang Euler dulu. Kita step by step ya. Setelah Euler, pertanyaan semua tentang Euler itu selesai dijawab, baru nanti saya akan bahas pertanyaan selanjutnya yang tentang midpoint, Heuns, dan lainnya. Ada lagi yang bertanya? Oh, kelihatannya mungkin Indah Karisma. Kelihatannya mungkin tadi koneksi internet saya tiba-tiba mati ya. Mungkin makanya jadi hostnya jadi kamu. Oke. Pak, mau nanya Pak. Adlan ya. Oke, silakan. Metode Euler ini dilakuinnya sampai I keberapa ya Pak? Oh gini, kalau metode Euler itu dilakukannya sampai I keberapa, itu tergantung dari titik terakhir yang kita ingin tebak. Jadi misalkan kita ingin mencari tahu nilai nilai fungsi Y-nya itu dari X berapa sampai X berapa gitu. Kebayang nggak? Nah, kalau misalkan kamu nanya kita akan lakukannya sampai mana? Itu ya kita baru berhenti setelah misalkan ya. Ini ada contoh yang lebih enak ya. Misalkan untuk kasus ini ya, saya ingin memprediksi grafik Y pokoknya fungsi Y-nya, saya ingin memprediksi fungsi Y dari X sama dengan 0 sampai X sama dengan 4. Nah, kita baru berhenti setelah X-nya itu mencapai 4. Nah, itu. Gitu. Oke? Kalau untuk kasus ini ya. Batasnya udah ditentuin dari awal ya, Pak? Oh iya, jelas. Batasnya akan ditentukan dari awal. Oke, terima kasih, Pak. Ya.
Silahkan, ada pertanyaan lain? Oke, silahkan juga ada pertanyaan. Atau tidak ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada pertanyaan lagi tentang metode Euler, metode yang paling sederhana, nanti saya akan lanjutkan ke metode selanjutnya. Oh, nggak usah khawatir, Indah. Kelihatannya memang gara-gara saya, saya ke-kick tadi barusan ya. Makanya tiba-tiba kamu jadi dosen ya. Nggak apa-apa. Oke, saya lanjutkan ya kalau kayak gitu. Yang ingin bertanya selain metode Euler, silahkan. Raihan tadi kamu... Pak. Nah, silahkan. Yang midpoint, Pak, boleh dilihat? Bentar, saya share screen dulu. Midpoint. Oke, ini midpoint ya. Silahkan. Nah, itu kan yang gambar yang atasnya si XI plus tengahnya tuh artinya jaraknya tuh H per 2 dari si XI-nya ya, Pak? H per 2, ya betul sekali. Itu jaraknya adalah H per 2 dari XI-nya, kita dapatkan XI plus setengah itu ya. Nah, di situ kita coba cari tahu, di XI plus setengah, YI plus setengah itu, kita coba cari tahu gradiennya berapa. Nah, untuk mencari tahu titik tengah itu bagaimana, kita gunakan gradien titik awal. Oh ya, nah setelah dapat gradien yang titik tengah itu kan di gradien itu istilahnya ditarik garis gitu dari XI, terus untuk dapetin XI plus 1, Pak. Intinya gini, kita cuman akan record nilainya, gradien dari titik tengah ya. Gradien dari titik tengah itu kita record nilainya, lalu kita gunakan lagi ke titik awal. Rehan. Kita gunakan ke titik awal untuk mendapatkan titik akhir dari XI plus 1, YI plus 1 kita. Nah, berarti apakah si XI plus 1-nya itu jaraknya bakal H juga dari XI-nya, Pak? Kenapa bisa H juga? Oh ya, jelas bisa dong. Kan gini, XI kita pakai gradien awal, XI, YI. Kita dapatkan titik tengah, XI plus tengah, YI plus tengah. Ya. Lalu di titik tengah itu kita eksekusi pencarian gradiennya, kemudian gradien dari titik tengah itu kita bawa kembali ke titik awal. Kita nggak melihat lagi titik tengah itu. Jadi titik tengah itu kayak titik dummy yang kita cuman kita gunakan untuk mencari gradien akhir saja. Jadi titik tengah itu kita nggak peduli lagi. Sekarang kita kembali lagi ke titik awal. Ke titik awal itu adalah titik XI, YI. Nah, titik XI, YI pakai gradien titik tengah. Oke, step size-nya H sekarang. Step size-nya bukan H per 2 lagi. Step size-nya H. Nah, kalau step size-nya H, yang akan kamu dapatkan apa? Ya, XI plus 1, YI plus 1 kan? Itu yang udah final untuk metode midpoint. Gitu. Kebayang nggak, Rea? Ya. Tadi kamu kebayangnya gimana sih? Oh, harusnya step size-nya setengah lagi gitu, atau gimana? Enggak, maksudnya justru tadi saya mungkin berpikirnya kebalik, jadi saya mikirnya dengan gradien di titik tengah itu, terus ditarik dari XI, kan dapat XI plus 1. Nah, saya bingung kenapa step size-nya bisa H gitu, bisa terjamin H. Oh, kamu mikirnya dari tengah langsung dicari ke titik XI plus 1, YI plus 1 gitu ya? Ya, dan saya bingungnya kenapa bisa H-nya gitu. Tapi oke. Nah, ini midpoint itu cuma kayak titik dummy untuk mencari tahu gradiennya. Jadi kita tidak gunakan itu untuk step sebenarnya. Jadi step sebenarnya yang melalui XI, YI, kemudian loncat step size H ke XI plus 1, YI plus 1 gitu. Oh, kasih, Pak. Yuk. Selanjutnya, silakan. Ada pertanyaan lagi? Tentang midpoint? Ini siapa? Mehmet lagi nih? Kalau misalnya di ini gradien tengahnya itu anggaplah kayak fungsinya tuh pas di midpoint dia naik drastis banget, terus gradiennya pas di midpoint itu kayak turun banget gitu, kayak gradiennya negatif banget, tapi fungsinya tuh habis naik itu dia turun
turun gitu Pak. Gimana ya? Jadi gradien yang didapat di midpoint itu negatif misalnya, tapi fungsi di XI plus satunya itu naik lagi. Nah, berarti kan kita mulai dari gradiennya tuh mulai dari XI-nya tuh dengan gradien titik tengah yang turun banget gitu kan? Betul. Memang iya. Ya, kalau itu termasuk salah satu dari termasuk salah satu dari kelemahan midpoint method memang. Jadi metode yang order 1 itu kalau misalkan ini order 2 ya. Metode order 2 itu kalau misalkan ada perubahan yang sangat-sangat besar, itu memang masih tidak bisa mengcapture. Kalau misalkan perubahannya sangat besar, itu bagaimana cara mengcapture-nya? Ya pakai metode yang ordernya lebih tinggi, itu baru bisa. Kebayang nggak? Itu termasuk salah satu dari kelemahan dari order 1 dan order 2 biasanya. Oke, kalau sudah order 3 itu karena order 3 dan order 4 karena jumlah titik sampel gradiennya itu banyak, itu dia biasanya lebih mewakili. Kalau misalkan ada kondisi seperti misalkan maksud kamu kayak di puncak gitu kan ya? Oh iya. Seperti itu. Oke? Oh, berarti semakin tinggi order yang kita pakai itu bakal semakin mudah buat nentuin karena banyak sampel gitu ya, Pak? Kalau mudah enggak, tetapi dia itu lebih mengakomodasi perubahan yang lebih besar. Oh iya. Tapi kalau mudah sih enggak. Kalau mudah, lebih mudah order yang lebih rendah. Gini, jadi kayak opsi untuk mendapatkan hasil yang akurat itu ada banyak, Kevin. Jadi bukan ada banyak, ada 2. Yang pertama itu kamu langsung gunakan order yang lebih tinggi. Jadi kayak order 3 atau order 4, tetapi step size-nya besar-besar. Itu bisa. Nggak usah, step size-nya nggak usah terlalu kecil, bisa. Atau kamu menggunakan order 1 atau order 2, tetapi step size-nya kecil-kecil. Itu juga hasilnya akan akurat. Gitu. Oh, oke. Oke, Pak. Ya. Oke, silakan. Yang ingin bertanya lagi. Mau nanya deh, Pak. Mau nanya. Dema. Oh, Dema. Oke. Silakan, Dema. Kamu PR nggak nyontek kan, Dema? Aman, Pak. Enggak. Oke. Terus? Ini mau nanya, Pak. Ini yang midpoint tuh kan pakai second order ya. Dia tuh nyari Y plus setengah. Nah, itu tuh yang bedain Y plus setengah sama Y itu cuma step size dibagi 2 aja kan ya? Betul. Jadi gini, XI plus setengah, YI plus setengah, itu tuh adalah kayak titik dummy. Titik dummy kita, itu posisinya kalau untuk midpoint, itu adalah di titik tengah-tengah. Kebayang nggak? Jadi, titik dummy kita itu posisinya di tengah-tengah. Jadi kayak dari titik pertama, XI, YI, itu kita pakai gradien titik pertama, menuju ke titik dummy tersebut. Nah, di titik dummy kita cari gradiennya. Kita bawa lagi ke titik awal untuk menjadi gradien terakhir kita untuk ke XI plus 1, YI plus 1, yaitu step size-nya 1 kalau yang itu. Gitu. Jadi, metode ini memang pakai metode Runge-Kutta itu untuk order 2 ke atas, itu memang punya banyak dummy, Dima. Jadi, kalau kamu ngelihat, selain metode midpoint yang order 2 yang satunya lagi itu kan metode Heuns kan ya. Heuns itu malah lebih parah lagi, dummy-nya dia ada 2. Dummy-nya itu adalah titik pertama dan titik terakhir. Jadi di titik pertama cari gradiennya, oke. Lalu di titik terakhir dari titik pertama cari gradien itu kamu ke titik prediktor, titik terakhir ya. Titik terakhir yang dummy tapi ini. Di situ cari lagi gradiennya. Nah, terus kemudian gradiennya dirata-ratakan, jadi gradien final kita mulai lagi dari titik awal, seperti itu. Kebayang nggak? Oke. Kebayang, Pak. Nah, jadi banyak sekali titik dummy. Jadi biasanya gini, kalau kita menggunakan metode Runge-Kutta, itu yang awal-awal gradien-gradien lainnya, itu adalah gradien dummy kita. Nah, gradien akhir kita, itu adalah contohnya ini ya. Gradien akhir kita, itu adalah ini,
gradien yang sudah rata-rata untuk metode Heunsin itu adalah yang sudah rata-rata. Kalau metode midpoint, gradien akhirnya itu adalah ini, gradien titik tengah tadi. Gitu. Oke? Oke, Pak. Makasih, Pak. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Pak. Ya, silakan. Izin bertanya, Pak. Siapa nih? Tentang enggak, Pak. Erlangga, oke. Mau nanya kalau misalnya kita bisa ngebandingin yang midpoint sama midpoint nih hanya step size-nya 1. Kita ngebandingin sama yang pertama itu apa sih? Euler yang step size-nya setengah itu bisa. Ya bisa. Ngelihat lebih error yang mana gitu. Oh, bisa. Dia sama-sama kayak gradiennya pakai setengah-setengah juga nggak sih? Mirip-mirip gitu. Walaupun hanya beda, tapi dia pakai gradiennya mirip. Hanya beda, gradiennya mirip. Tetapi kan gini, kalau Euler itu karena gradien yang dipakai gradien titik awal, itu dia tidak akan seakurat metode midpoint. Karena midpoint itu gradien titik tengah langsung dibawa ke titik awal. Jadi untuk tiap stepnya, step size-nya itu, errornya akan pasti lebih besar, lebih cenderung lebih besar yang si metode Euler tadi. Tetapi kalau kamu mengakomodasinya dengan step size yang lebih kecil, mungkin itu bisa jadi akurat juga. Nah, tetapi kalau kamu ingin tanya ke saya, kalau kamu ingin tanya ke saya mana yang lebih akurat di antara keduanya, itu kita harus lihat ke ini, perbandingan dari semua metode itu. Yang waktu itu saya sudah pernah berikan di akhir ya, kalau nggak salah. Ya, di akhir itu sempat kita bandingkan, ya ini kan ada beberapa ya. Ini kalau untuk step size yang sama ya. Heun's, midpoint, Ralston, itu dan juga Euler, itu kita bandingkan untuk step size yang sama seperti ini. Itu memang Euler kelihatan lebih jelek. Nah, bentar. Kalau ini tuh errornya tidak diberikan sih masalah. Jadi kayak apa namanya? Yang bisa kamu lakukan untuk kasus seperti ini, kita coba. Jadi apa namanya? Masing-masing itu kalau misalkan yang satu step size-nya setengah, si Euler itu step size-nya setengah dari metode midpoint, mana yang lebih akurat, kita bisa lihat. Walaupun kalau masih setengah, kecenderungannya saya lihat kecenderungannya adalah lebih ke arah midpoint yang masih lebih akurat. Oke? Nah, walaupun midpoint-nya mempunyai step size 1 ya, Pak? Ya, midpoint punya step size 1, sedangkan si Euler itu step size-nya setengah, kemungkinan besar masih midpoint masih lebih bagus. Nah, kalau misalkan di bawah setengah, nah itu mungkin baru yang Euler bisa catching up dengan si metode midpoint. Karena gini, kenapa kok saya bilang walaupun setengah itu kemungkinan midpoint lebih bagus, karena di setiap step itu gradiennya itu dihitung dengan titik awal. Nah, gradien dihitung dengan titik awal itu pasti tiap step itu ada error yang cukup besar di sana. Kebayang nggak maksud saya? Jadi mungkin saya coba coret-coret ya. Ya, ini seperti ini. Gradien dihitung dari titik awal ya. Misalkan kita punya misalkan kita punya fungsi seperti ini gitu ya. Kalau misalkan kita hitung gradien di titik awal, misalkan titik awal kita di sini gitu. Itu kan gradien awalnya kita akan harus cari tahu gradien awalnya kan. Ya. Bukan pakai gradien rata-ratanya, bukan pakai gradien tengahnya. Nah, karena kita pakai gradien titik awal, setiap step itu pasti akan ada error yang sangat besar sekali gitu. Nah, akibatnya makanya cenderungnya error di step berikutnya akan dibawa lagi ke step selanjutnya, Jadi kalau kamu lihat jeleknya dari Euler itu adalah
dia akan ada error propagasi di sana. Jadi setiap step itu mengandung error, dan errornya akan membesar terus. Gitu. Itu permasalahannya. Makanya kalau misalkan dibandingkan dengan semua metode orde 2, itu kita lihat di situ bahwa itu jauh sekali perbandingannya. Ya, itu jauh sekali perbandingannya. Karena kalau kalau orde 2, itu dia sudah ada korektornya di awal gitu. Di di gradien yang digunakan dari awal gitu. Jadi gradien yang digunakan untuk setiap stepnya itu sudah mewakili gradien yang seharusnya digunakan. Gitu. Kebayang nggak? Maaf Pak, tapi menurut saya kalau misalnya Euler yang setengah dengan midpoint yang satu, dengan asumsi kalau misalnya setiap step size itu pasti ada errornya, Pak. Harusnya berarti yang Euler dia lebih akurat, Pak, karena dia cuma setengah. Enggak. Gini, kenapa kok yang Euler tidak akan seakurat itu? Karena gini, perbedaannya ya di antara keduanya, kalau misalkan si si Euler itu menggunakan, misalkan ya, di titik awal dia menggunakan gradien titik awal. Oke, sedangkan kalau misalkan si midpoint itu di titik awal dia menggunakan gradien dari titik tengah yang kemungkinan besar adalah itu lebih akurat, lebih merepresentasikan gradien sebenarnya. Ya. Nah, sedangkan kalau misalkan Euler di titik tengahnya nanti dia menggunakan gradien di titik tengah tersebut. Jadi perbedaan antara midpoint dan juga Euler itu adalah gradien tengah ini, gradien tengah di midpoint itu digunakan di titik awal. Sedangkan kalau misalkan si Euler, gradien tengah, gradien tengah digunakan di tengah, gradien awal digunakan di awal, gradien akhir digunakan di akhir. Itu error error propagasinya itu akan besar sekali. Karena gradien awal itu tidak merepresentasikan gradien rata-rata dari keseluruhan gradien yang harus digunakan. Jadi makanya kalau misalkan step size-nya itu setengah, itu kemungkinan besar masih lebih jelek. Oke, nanti coba aja kamu kan ini kan pasti akan ada PR kan ya? Nanti coba aja kamu bandingkan. Setelah kamu membuat programnya, kamu coba aja bandingkan yang satu step size-nya setengah, si Euler step size-nya setengah daripada si midpoint, hasilnya seperti apa? Kemungkinan besar sih si Euler itu masih lebih jelek dibandingkan si midpoint. Nah, tetapi kalau step size-nya sudah di bawah setengah, kemungkinan dia akan mulai catching up. Seperti itu. Kebayang nggak? Ini karena posisi penggunaan gradiennya. Jadi yang satu, gradien tengah itu digunakan di titik awal untuk mengkoreksi, sedangkan yang satu nih yang lagi, di titik awal menggunakan gradien titik awal, di titik tengah akan menggunakan gradien titik tengah, dan seterusnya. Itu tidak ada koreksinya gitu. Oke? Oh iya, Pak. Masalahnya di gradiennya ya, Pak. Di lokasi penggunaan gradiennya yang kemungkinan besar akan membuat errornya itu besar. Karena jadi kayak gradien awal digunakan di awal, gradien tengah digunakan di tengah, yang harusnya itu menggunakan gradien rata-rata gitu loh. Oke, jadi errornya tetap akan besar di tiap stepnya. Nah, tapi kalau misalkan step size-nya kecil sekali, kemungkinan besar sih akan bisa catching up. Gitu. Oke? Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Yuk. Selanjutnya, siapa yang ingin bertanya? Bu dosen, Bu Indah Karisma, silahkan ada yang mau nanya. Oke, Indah mau nanya, Indah? Tidak? Pak, ingin bertanya, Pak. Siapa nih? Putra? Tulus. Tulus, oke, silakan Tulus. Kan Pak, kita kalau ntar pas dibikin program kan kita bisa ngatur hanya jadi sekecil mungkin, Pak. Oh, Indah bilang nggak mau nanya. Oke, ya udah nggak apa-apa. Apa? Ya gimana terus? Kalau kita bikin program, dibikin programnya kan kita bisa atur hanya sekecil mungkin, Pak. Betul. Terus? Nah, pada saat bikin program itu kan lebih diutamakan yang lebih simpel kan, Pak.
Nggak selalu sih. Intinya adalah saat kita membuat program, kita cari sesuatu yang paling akurat dengan apa namanya? Memberikan error yang paling kecil lah, intinya itu kan. Terus? Nah, karena kalau pakai metode yang orde lebih kecil kan Pak, itu errornya lebih banyak kalau dengan step size yang sama. Betul. Kalau kita, kenapa kita perlu menggunakan orde yang lebih tinggi kalau kita bisa memperkecil step size-nya menjadi kecil sekali, Pak? Jadi orde yang lebih kecil juga bisa mendapatkan hasil yang akurat. Ya nggak ada masalah kan, itu kan masalah opsi saja kan ya. Jadi sebenarnya kamu bisa saja pakai metode Euler, tetapi step-nya kecil banget. Itu bisa aja. Tapi ada kemungkinan ya, dengan menggunakan metode Euler yang step size-nya kecil, computational time-nya itu bisa jauh lebih berat, lebih besar dibandingkan dengan metode midpoint dengan step size yang 5 kali lipat atau 6 kali lipat, ya, step size-nya 5 kali lipat atau 6 kali lipat, tetapi akurasinya sama saja. Kebayang nggak maksud saya? Kebayang nggak? Nah itu. Jadi kayak apa namanya? Kita yang kita pertimbangkan selain mendapatkan hasil yang akurat satu, yang kedua itu adalah computational time-nya. Nah, jadi kalau misalkan metodenya sederhana tetapi step size-nya kecil sekali, computational time-nya akan lama juga. Ya itu kita nggak mau itu. Gitu. Oke. Jadi biasanya yang kita ingin lakukan itu adalah mendapatkan hasil yang akurasinya itu mencapai nilai akurasi tertentu yang kita mau, tetapi computational time-nya juga masih masuk ke standar kita gitu. Oh iya Pak, makasih ya Pak. Oke. Sip. Ada pertanyaan lainnya? Silakan. Oke, silakan, ada pertanyaan lainnya. Dahaidar, oke. Dahaidar, saya mau ngasih tahu kamu ya, kalau ngumpulin PR harus lewat kuliah ITB ACD ya, jangan langsung email ke saya. Oke. Izin bertanya berkaitan dengan program komputasi, apakah bawaan program itu sudah ada step size bawaannya juga? Bawaan program itu maksudnya apa? Oh, step size. Gini. Jadi gini, Haidar. Jadi kalau misalkan saat kamu membuat program, oke, yang bisa kamu lakukan itu adalah paling sederhananya di awal program itu saat persamanya sudah ketahuan, itu kamu tentukan, oh kamu pengen step size-nya berapa, jadi nilai H-nya itu kamu tentukan saja. Jadi nggak usah yang H itu sebagai harus diinputkan terlebih dahulu setelah programnya berjalan, itu nggak perlu. Jadi kayak langsung tulis saja. Misalkan, saya pengen H-nya itu sama dengan 1. Nah, kasus kemarin, itu seingat saya saya lupa ya. Apakah saya sudah memberitahu step size yang harus digunakan berapa atau enggak? Saya lupa. Tapi kalau misalkan saya belum memberikan step size yang harus digunakan, di program kamu bisa gunakan step size berapapun yang kamu mau gitu. Untuk coba-coba aja kan. Gitu. Jadi step size itu sesuatu variabel yang bisa diubah-ubah di awal jadi sebaiknya. Jadi kayak, oh kamu pengen step size-nya nilainya 1, hasilnya bagaimana? Setelah itu programnya kamu ubah lagi, step size-nya 0,5, hasilnya seperti apa gitu. Oh, kalau yang sebelumnya step size-nya itu muncul di mana gitu ya? Kalau yang sebelumnya, sebelumnya step size-nya muncul di mana? Kalau yang sekarang kamu nggak bingung karena step size-nya itu sudah ada di persamaannya ya. Dan kalau yang di sebelumnya step size-nya itu belum ada di persamaannya, begitu kan ya? Maksud kamu begini berarti ya? Ini di Euler ini step size itu sudah ada di persamaannya gitu kan? Bahwa ini ada H di sini. Oleh karena itu step size-nya langsung masuk ke persamaan gitu kan? Nah, kalau yang di sebelumnya step size-nya munculnya di mana?
Nah, kalau misalkan yang sebelumnya itu kan integrasi kan? Nah, kalau sebelumnya itu step size-nya itu adalah untuk menentukan titik-titik yang akan kita gunakan, Haidar. Jadi misalkan ya, kita sudah tahu X0 kita berapa, Xn kita berapa, X1, X2, X3, X4 sampai X selanjutnya, itu akan muncul setelah kamu menentukan step size-nya. Jadi misalkan, X1 kita, ini untuk kasus integrasi ya, berarti. Kalau yang kemarin kamu masih bingung, oke saya jelaskan lagi. Kasus integrasi, misalkan seperti ini, X0 kita di 0, X1 kita Xn kita di 10 misalkan. Titik awalnya di 0, titik akhirnya di 10 misalkan. Kemudian, kalau misalkan kamu menentukan dari awal bahwa step size kamu, H kamu itu sama dengan 2 misalkan ya, berarti nanti dibuat di dalam programnya itu inputan pertama adalah H nilainya berapa, berarti seperti ini ya, H sama dengan 2. Lalu, nanti kamu harusnya akan ada kalkulasi otomatis yang melibatkan X0 dan Xn ini. Jadi kalau X0-nya 0, Xn-nya 10, si X1-nya berapa, X2-nya berapa, itu bisa langsung dikalkulasi. Jadi untuk kasus ini berarti nanti X1-nya harusnya di program kamu muncul bahwa X1-nya adalah 2, X2-nya adalah 4, terus habis itu X3-nya adalah 6, dan X4-nya adalah 8, seperti itu. Jadi ini harusnya adalah hasil pertama kamu itu adalah menentukan X0, X1, X2, X3, X4, sampai Xn. Setelah ada H tersebut. Gitu. Maksudnya seperti itu. Oke, apakah itu menjawab? Betul sekali. Semakin banyak, semakin kecil H, titik antara X0 dan Xn itu akan semakin banyak. Jadi titik yang akan dianalisis akan semakin banyak. Jadi kayak X0, X1, X2, X3. Nah, misalkan tadi step size-nya kita 1, berarti titiknya jadi titik diantaranya akan ada 9 titik. Gitu. Sedangkan kalau tadi step size-nya hanya itu sama dengan 2, titik diantaranya hanya akan ada 4 titik, dan seterusnya. Gitu. Oke, ada lagi pertanyaan, silakan. Pak, punten mau nanya. Adlan, oke silakan. Tapi kalau nanyanya tentang PR yang kemarin boleh Pak? Oh silakan. Kenapa? Jadi kemarin tuh sempat bingung kasusnya gimana kalau nilai step size itu 4 Pak. Oke. Jadi kan kalau 10 dibagi 4 tuh 2,5, terus nanti untuk metode Simpson-nya gimana gitu. Kenapa kok nggak bisa 2,5? 2,5 kan boleh kan? Logika ininya. 2,5 itu kan angka kan? Walaupun ada desimalnya. Iya, tapi kan jumlah jumlah section. Kan kalau metode Simpson tuh harus sama gitu ya Pak? Apa? Segmennya. Segmennya memang harus sama, betul. Segmennya memang harus sama. Jadi misalkan ya, tadi X0 sampai Xn-nya misalkan ya, deltanya ya, dari X0 sampai Xn itu 10 gitu. Terus kamu pengen hanya 4 gitu ya. Kok hanya 4? Step size, bukan step size. Kamu pengen, jadi gini, yang kasus kemarin, itu tuh opsinya ada 2 sebenarnya. Kalau kalian mau tahu ya, opsinya ada 2. Kalian menentukan jumlah section-nya, si N-nya itu berapa, atau kalian menentukan step size-nya berapa. Itu dua-duanya bisa. Nah, kalau menentukan jumlah section N-nya itu berapa,
itu lebih gampang lagi. Jadi kalau misalkan kamu ingin membagi menjadi 4 section misalkan, 10 dibagi 4, 2,5 kan bisa diselesaikan sebenarnya. Nggak ada masalah itu. Jadi kayak untuk section pertama misalkan, section pertama berarti kalau kemarin kamu yang trapezoidal dulu ya, section pertama X0-nya itu di 0, misalkan X1-nya itu di 2,5, itu kan bisa diselesaikan. Lalu section kedua dari 2,5 sampai 5. Section ketiga dari 5 sampai 7,5. Section keempat dari 7,5 sampai 10 seperti itu. Jadi tidak harus desimal itu bukan sesuatu yang masalah, bisa tetap diselesaikan. Gitu. Oke? Adlat? Oh iya Pak. Kamu mikirnya kemarin nggak boleh desimal atau gimana? Iya, kemarin saya bikinnya nggak didesimalin karena bingung gitu. Desimal nggak ada masalah kalau untuk titik X-nya gitu nggak ada masalah. Masih tetap bisa dieksekusi kok desimal itu. Kalau misalnya step saya 3 buat metode Simpson gimana ya Pak? Kan metode Simpson kan isinya nanti jadinya 0, 3, 6, terus 6, 9, 10, tapi dari 9 ke 10 tuh step saya beda Pak. Nah itu berarti didekatinya gimana? Kalau yang kayak gitu tuh memang tidak bisa. Jadi gini, kalau kamu menentukan step size, salah satu kelemahannya adalah seperti itu. Jadi harus ada hitung-hitungan manualnya, Adlan. Jadi harus ada hitung-hitungan manualnya agar si step size-nya itu pas gitu loh. Kalau misalkan kayak gitu, itu termasuk, saya tidak berharap kamu menyelesaikan kasus itu. Ya, kalau misalkan step size-nya nggak pas, ya error kemungkinan, gitu loh. Kebayang nggak? Oh. Jadi nggak ada masalah kalau kemarin program kamu kalau step size-nya nggak pas itu error, nggak ada masalah. Lawang ini yang saya ingin kalian buat itu cuma program sederhana doang kok. Kebayang nggak maksud saya? Ya, jadi kayak, hitungannya kalau mau menentukannya step size H ya, itu jadi kamu sebelum menentukan H itu di luar tuh harus ada coret-coretan kertas dulu. Oh, ini H-nya biar pas tuh berapa nilainya harusnya, gitu loh. Kebayang nggak maksudnya? Nah. Karena kan jadi tadi yang seperti yang contoh yang kamu berikan, itu H-nya nggak pas kan? Iya. Nah, kalau H-nya nggak pas ya itu akan error. Gitu loh. Berarti di awal dideklarasiin aja. Betul. Error gitu keluarinnya. Ya bisa seperti itu atau nggak ada hasil juga nggak ada masalah. Saya nggak ada masalah kalau itu tentang itu. Oke? Karena saya pengen kalian nyoba programming, mau masih ada bug-nya banyak ya silahkan aja. Nah itu makanya tadi kalau misalkan yang tadi diomongin sama tadi yang sebelumnya ya, itu tadi yang saya bilang ke kamu ya, itu ada 2 metode untuk menentukan ini, bisa menentukan hanya step size-nya, atau bisa menentukan si jumlah section-nya. Nah, menentukan jumlah section-nya itu cenderungnya sedikit lebih gampang. Karena kalau menentukan jumlah section-nya itu N yang ditentukan, kalau N yang ditentukan itu, cenderungnya kemungkinan error-nya akan lebih kecil. Sebenarnya bisa juga dengan cara seperti itu. Itu terserah kalian. Oke? Kalau menentukan jumlah section kan langsung dibagi aja, langsung bagi sama rata gitu. Oke. Terima kasih ya, Pak. Oke. Silakan ada pertanyaan lainnya? Oh, ya, Pak. Ronaldo, oke silakan. Kemarin untuk saya waktu programming metode Simpson, step size-nya 1, ya sudah dapat nilai eksak gitu, Pak. Tapi kalau misalnya jumlah section ditambah, dia berubah sedikit dari nilai 2.600, Pak, sampai 5.998 gitu. Kalau gitu, apakah ini salah dari programnya atau memang ini kelemahan metodenya? Kamu metode Simpson ya? Metode Simpson yang berapa? Kemarin saya minta tadi 1/3 ya? Mungkin kalau misal kamu nambah seksinya berapa? Sampai 1.000 atau 1.500 mungkin. Ditambah banyak gitu, Pak. Oh, kamu jumlahnya nambah banyak ya. Kalau itu kita harus lihat kasusnya ya. Persamaan yang kamu ingin selesaikan apa? Kemarin kemarin 3 tambah 10. Kemarin tuh persamaannya saya berikan gitu enggak kan? Ada, Pak. Oh, saya memberikan ya pertanyaannya, persamaannya. Iya.
Kalau X pangkat 3, kalau misalkan kamu bikin jadi 1000 section ya, saya nggak tahu itu. Itu mungkin paling gampang ya, antara itu kesalahan program kamu atau memang hasilnya seperti itu. Paling gampang itu adalah dengan cara melakukan integrasi numerik, karena integrasi numerik itu adalah hasil yang integrasi analytical. Integrasi analytical itu adalah hasil yang kita percaya benar. Nah, kalau kamu sudah membandingkan dengan itu, harusnya kamu tahu nilainya gimana. Cuman gini, kamu xn-nya itu sama persis. X0 sama xn-nya sama persis. Batasnya sama persis integralnya. Sama, Pak. Nah, kalau batasnya sama persis, persamaannya pangkat 3, terus kamu dekati jumlah seksinya, harusnya sih enggak ya. Harusnya sih angkanya enggak naik segitu besar sih. Kalau yang itu harusnya dibandingkan dengan metode analytical dulu biar tahu. Tapi kelihatannya ada kemungkinan ada bug di program kamu sih. Cuma ya nggak ada masalah. Namanya juga latihan kok. Oke? Jadi gini, saya ingin kalian tuh jangan terlalu khawatir dengan, oh program saya masih nggak sempurna ini. Nggak ada masalah. Intinya adalah kalian tahu bahwa kesempurnaan di metode numerik itu tidak memungkinkan. Jadi yang bisa kalian lakukan adalah improvement di sana. Jadi bug-nya apa, selesaikan. Bug-nya apa, selesaikan. Itu memang salah satu cara untuk menyelesaikan kasus numerik itu seperti itu. Oke. Nah, cuman kalau yang kalian kumpulkan itu masih ada bug-nya, saya juga tidak ada masalah. Masih oke, masih akan tetap saya kasih nilai juga yang masih lumayan oke. Jadi jangan khawatir. Oke. Jadi intinya lebih mending kalian coba sendiri, tetapi banyak kesalahan, daripada kalian nyontek tanpa kesalahan. Oke, karena tujuan utamanya itu adalah untuk melatih kalian agar kalian itu suka programming. Oke, biar programming itu bukan jadi momok untuk anak material lah, intinya itu. Oke, sip. Ada pertanyaan lain? Tidak ada ya pertanyaan lain. Kemungkinan nanti hari ini saya akan post PR selanjutnya untuk programming. Jadi setiap sampai minggu depan itu materi terakhir kita, itu akan urut-urutannya akan seperti itu. Jadi saya akan post video, lalu akan ada sesi tanya jawab, kemudian saya akan berikan PR untuk mencoba programming sederhana berkaitan dengan itu, oke, berkaitan dengan teori dasar yang kita bahas, kemudian kalian kumpulkan hari Rabu minggu depan saya post lagi videonya seperti itu. Urut-urutannya akan selalu seperti itu. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, pseudocode metode ini ada nggak, Pak? Bentar ya. Saya coba lihat ya. Pseudocode itu sebenarnya nggak perlu untuk metode yang ini. Bentar ya. Pseudocode untuk metode yang ini itu kelihatannya nggak terlalu bentar. Ini integrasi ya. Sorry. ODE ya. Pseudocode yang ini kelihatannya nggak perlu deh. Kalian bisa yang mungkin nanti akan saya berikan itu mungkin midpoint atau Heuns dan juga si Euler. Itu nanti biar kalian bisa membandingkan dua metode itu. Harusnya sih tidak perlu pseudocode ya, karena ini termasuk cukup sederhana. Jadi kalian bisa melakukannya step by step. Hanya ditentukan langsung, itu bisa. Tanpa pseudocode harusnya ini bisa sih. Oke, tanpa pseudocode harusnya bisa. Oke, Erlangga, kira-kira UAS-nya kapan? Waktu itu kita sudah sempat bahas, UAS-nya itu kemungkinan besar minggu depan itu adalah materi terakhir. UAS-nya kemungkinan tanggal 23 April. UAS itu kemungkinan tanggal 23 April.
metodenya itu hanya yang bagian kedua saja setelah UTS. Setelah UTS kemarin, itu adalah yang akan di-UASkan hanya bagian tersebut saja. Oke, jadi minggu depan itu materi terakhir, lalu minggu depannya lagi kita WISE. Gitu. Ada pertanyaan lain? Sebelum apa? Sebelum saya bubarkan kelas hari ini. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi, mungkin kuliah hari ini sampai di sini. Habis ini saya akan berikan PR atau take home quiz-nya ke grup WhatsApp. Oke? Sampai ketemu minggu depan ya. Satu lagi, saya minta tolong Indah nanti setelah beres langsung kamu end meeting for all ya. Karena kamu dosennya Indah. Oke? Kelihatannya cukup